Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah sebuah kudeta halus yang diselesaikan sebelum matahari terbenam. Bagaimana caranya Soeharto, yang saat itu bukan panglima tertinggi, bisa memaksa Soekarno menyerahkan kekuasaan tanpa satupun tembakan dilancarkan? Klik subscribe dan tonton sampai habis, karena fakta yang akan kita ungkap ini jarang sekali diajarkan di buku pelajaran. Sebuah panggung kekuasaan yang dirancang sempurna. Narasi resmi Orde Baru dengan cermat membingkai perjalanan Soeharto ke Istana Bogor sebagai tindakan seorang panglima yang taat, memenuhi panggilan Presiden untuk bermusyawarah. Namun, bila kita menyelami bukti-bukti yang ada, gambaran yang muncul justru sebuah pertunjukan kekuatan yang dirancang dengan sangat sadar, di mana setiap gerak-gerik dan simbol telah dikalkulasi untuk memenangkan pertarungan psikologis sebelum pertemuan itu sendiri dimulai. Pilihan untuk menggunakan Panzer Saladin bukanlah keputusan logistik biasa. Dalam konteks Oktober 1965, kendaraan lapis baja ini adalah simbol puncak kekuatan tempur Angkatan Darat. Dengan mengendarainya ke Istana Bogor, sebuah istana kepresidenan yang syarat dengan simbol negara, Soeharto melakukan sebuah tindakan yang bersifat performatif. Ia tidak datang sebagai tamu negara, tetapi sebagai kekuatan militer yang sedang berjaga-jaga. Bayangkan kontras yang sengaja diciptakan. Kelembutan arsitektur kolonial Istana Bogor berhadapan dengan kekasaran logam lapis baja sebuah panzer. Ketenangan lingkungan istana diterobos oleh drum mesin dan rintikan senjata berat. Kedatangan semacam ini adalah sebuah ultimatum non-verbal. Sejarawan John Rosa dalam Pretes Formas Murder secara implisit menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari demonstrasi kekuatan untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas situasi. Soeharto sengaja membawa medan perang ke depan pintu kekuasaan sipil, mengirim pesan yang tidak terucapkan. Saya tidak hanya datang untuk berbicara, saya datang dengan kapasitas untuk memaksa. Suasana di dalam ruangan memang seperti bubuk mesiu, tetapi komposisinya jauh lebih kompleks daripada yang diceritakan. Kesaksian Soeharto sendiri, yang cenderung memusat pada sosok Omar Dhani sebagai antagonis, menciptakan narasi yang disederhanakan. Sang jenderal yang benar melawan pengkhianat dari Angkatan Udara. Namun, laporan dari pihak lain, seperti Pranoto Rekso Samudra, mengungkapkan sebuah ensemble cast yang jauh lebih besar dan berwibawa. Hadirnya Laksamana Madya R.E. Martadinata, A.L., para jenderal seperti Muhammad Yusuf dan Mursid, serta pejabat sipil tinggi, menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan tingkat tinggi negara, bukan sekadar konfrontasi personal. Penyempitan narasi hanya pada Soeharto versus Soekarno versus Omar Dhani bukanlah sebuah kelalaian sejarah, melainkan sebuah pilihan kuratorial yang strategis. Dengan menghapus para tokoh kunci lainnya dari cerita populer, narasi Orde Baru menciptakan beberapa efek. 1. Dramatisasi yang efektif. Konflik terpusat dan mudah dicerna publik. Ada pahlawan, Soeharto, ada tokoh yang dilemahkan, Soekarno, dan ada penjahat yang jelas, Omar Dhani. 2. Penghapusan kompleksitas. Kehadiran Martadinata dari AL misalnya, menunjukkan bahwa angkatan lain juga punya kepentingan dan waspada terhadap situasi. Ini merusak narasi penyelamatan tunggal oleh Angkatan Darat di bawah Soeharto. 3. Pemusatan agensi. Semua keputusan dan tindakan heroik seolah-olah bersumber dari satu titik, Soeharto. Peran penasihat, dinamika antar angkatan, dan tekanan kolektif dari para perwira tinggi lainnya sengaja dikaburkan untuk membangun citra oleh crisis manager. Pertanyaan investigatif kritisnya adalah, mengapa Soeharto dalam autobiografinya memilih untuk menyebut nama-nama tertentu dan mengabaikan yang lain? Jawabannya terletak pada seni membangun mitos. Sebuah narasi penyelamatan lebih efektif ketika pahlawannya tunggal, permasalahannya spesifik, dan musuhnya teridentifikasi dengan jelas. Dengan mereduksi pertemuan penting itu menjadi sebuah konflik segitiga, Soeharto tidak hanya menulis sejarah, tetapi juga menulis legenda tentang dirinya sendiri. Sebuah legenda yang dengan rapi menyembunyikan kerumitan politik sebenarnya dan peran banyak aktor lainnya dalam momen krusial bangsa tersebut. Dengan demikian, panggung kekuasaan di Istana Bogor itu telah disiapkan sebelum kata pertama diucapkan. Dari kendaraan militer yang penuh simbol di halaman istana, hingga para pemain yang dipilih untuk diingat dalam narasi resmi, segala sesuatu dirancang untuk memastikan bahwa hanya satu orang yang meninggalkan ruangan itu dengan 1 poin keunggulan. Sebuah kemenangan yang tidak hanya diraih melalui diplomasi di dalam ruangan, tetapi juga melalui teater kekuasaan yang ia pentaskan sejak kedatangannya. Agresivitas yang tertata rapi, sebuah konfrontasi yang dipentaskan. Adegan di Istana Bogor pada 3 Oktober 1965 bukanlah sebuah musyawarah, melainkan sebuah interogasi yang dibalut diplomasi.
Mayor Jenderal Soeharto hadir bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai jaksa yang telah memiliki barang bukti dan narasi yang siap dijatuhkan. Setiap gerak-geriknya adalah bagian dari sebuah skenario yang dirancang untuk melucuti kewibawaan Presiden Soekarno dan memindahkan pusat gravitasi kekuasaan. Aksi teatrikal Soeharto mengeluarkan senjata AURI yang dirampas adalah sebuah masterstroke psikologis. Dalam situasi yang syarat dengan retorika politik dan penyangkalan, ia sengaja memperkenalkan sebuah elemen yang tak terbantahkan, sebuah objek fisik. Senjata itu berfungsi sebagai jembatan yang melompati semua debat tentang intensi dan konspirasi, langsung menunjuk pada sebuah fakta yang kasat mata. Tindakan ini sangat cerdik karena 1. Mengalihkan fokus. Ia menggeser percakapan dari ranah yang abstrak, kudeta, perebutan kekuasaan, intrik politik, ke ranah yang konkret. Senjata AURI ada di tangan pemberontak di Halim. Ini menyederhanakan narasi yang rumit menjadi sebuah persamaan yang mudah dipahami. AURI sama dengan mendukung G30S. 2. Membungkam pembelaan. Ketika Komodor Watimena dari AURI mencoba memberikan penjelasan dengan pernyataan, mungkin mereka mencurinya dari gudang. Alibi itu justru menjadi bumerang. Dalam konteks pertemuan tinggi yang genting, penjelasan seperti itu terdengar seperti pengakuan kelalaian, sekaligus pembenaran yang kekanak-kanakan. Ia secara tidak langsung mengakui bahwa AURI tidak mampu mengamankan aset-aset vitalnya, sebuah kegagalan komando yang fatal. Soeharto, dengan demikian, berhasil memojokkan AURI di hadapan Soekarno dan semua yang hadir, baik mereka terlibat maupun tidak. Dengan satu langkah ini, Soeharto berhasil membangun narasi publik awal yang sangat efektif. AURI adalah dalang. Ini adalah fondasi yang ia butuhkan untuk membenarkan pembersihan besar-besaran yang akan menyusul. Puncak dari konfrontasi ini terjadi ketika Soekarno mencoba mengambil inisiatif terakhir sebagai Panglima tertinggi, mengangkat Mayor Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian Panglima AD. Keputusan ini adalah langkah politik klasik Soekarno, menyeimbangkan kekuatan dengan mengangkat figur yang dianggap lebih lunak dan patuh. Tanggapan Soeharto inilah yang menjadi penanda peralihan kekuasaan yang sebenarnya. Ia tidak membantah secara terbuka atau berteriak. Sebaliknya, ia menggunakan senjata yang lebih halus namun mematikan, bahasa tubuh yang menolak, dan eufemisme yang mengandung ancaman. Bahasa tubuh. Laporan-laporan sejarah menggambarkan Soeharto dengan bahasa tubuh dan gaya bicaranya yang khas, menunjukkan penolakan. Khas di sini bisa berarti sikapnya yang dingin, tatapannya yang tajam, atau mungkin nada datarnya yang tidak menunjukkan rasa hormat yang semestinya. Dalam ruangan yang dipenuhi tokoh-tokoh senior, bahasa tubuh seperti ini adalah sebuah sinyal ketidakpatuhan yang terang-terangan. Itu adalah cara nonverbal untuk mengatakan, saya tidak mengakui otoritas Anda dalam hal ini. Kekuatan eufemisme, kalimatnya, supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, adalah sebuah mahakarya retorika politik. Secara harfiah, ia terdengar seperti seorang jenderal yang peduli pada kesatuan dan kohesi tentara. Namun, dalam konteks penolakan terhadap perintah langsung Presiden, kalimat itu adalah sebuah ancaman yang disamarkan. Subteksnya adalah, jika Bapak tetap memaksakan Pranoto, maka Angkatan Darat akan terbelah. Saya tidak bisa menjamin loyalitas pasukan di bawah saat terukur, memamerkan senjata, dan ancaman yang implisit, menolak perintah dengan eufemisme. Ia tidak merebut kekuasaan dengan paksa di ruangan itu, tetapi ia menciptakan sebuah situasi, di mana Soekarno tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya. Inilah momen ketika kekuasaan yang sah, atau de jure, tumbang oleh kekuatan faktual, atau de facto, dalam sebuah pertunjukan drama politik yang hampir sempurna. Pertanyaannya sekarang, apa kalian setuju bahwa momen inilah yang menjadi titik balik terpenting dalam sejarah politik Indonesia? Jawaban Anda tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe untuk analisis sejarah yang lain dari yang lain. 1 poin keunggulan, rekaman yang mengubah sejarah. Kemenangan Soeharto di Istana Bogor dimeteraikan bukan dengan segel resmi, tetapi dengan pita magnetik. Rekaman pidato Soekarno yang menyerahkan tugas pemulihan keamanan kepadanya adalah sebuah trofi politik yang tak ternilai. Namun, di balik legitimasi formal yang ia raih inilah, tersembunyi sebuah kronologi yang gelap dan penuh pertanyaan yang mengubah narasi penyelamatan menjadi sebuah skenario kekuasaan yang mungkin telah dimanipulasi dengan kejam. Rekaman itu sendiri adalah sebuah mahakarya pemaksaan psikologis. Soeharto tidak meminta surat putusan atau pengumuman resmi. Ia meminta sebuah rekaman suara. Pilihannya ini sangat strategis. 1. Kredibilitas dan kedekatan. Suara Soekarno adalah suara bangsa itu sendiri. Mendengar pernyataan langsung dari mulut Presiden memiliki dampak psikologis yang jauh lebih kuat
daripada membacanya di surat kabar. Ini menciptakan ilusi bahwa Soekarno masih memegang kendali dan dengan sukarela mendelegasikan wewenang. 2. Kemudahan propaganda. Sebuah rekaman dapat segera disiarkan ke seluruh penjuru tanah air melalui RRI tanpa melalui filter atau interpretasi tertulis. Penyiarnya pada pukul 1.30 dini hari adalah pilihan yang jenius. Waktu ketika pesan itu akan terdengar paling dramatis dan membekas, disampaikan kepada publik yang sedang diliputi kebingungan dan ketakutan. 3. Penjebakan verbal. Dalam rekaman itu, Soekarno terdengar menyebut pemulihan keamanan dan ketertiban, sebuah frasa luas yang dapat ditafsirkan secara elastis oleh Soeharto untuk membenarkan hampir semua tindakannya selanjutnya. Ia tidak hanya mendapatkan legitimasi, tetapi legitimasi yang dapat diregangkan. Dengan rekaman ini, Soeharto berhasil mengubah kudeta diam-diam atau quiet coup di Istana Bogor menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan di telinga rakyat. Ia telah memenangkan perang narasi. Namun, di balik kemenangan propaganda ini, terletak sebuah pertanyaan investigatif yang paling mengganggu dalam seluruh narasi Oktober 1965. Mengapa pencarian terhadap para jenderal yang diculik baru menjadi prioritas setelah kemenangan politik Soeharto di Bogor? Pertanyaan ini bukan sekadar penyelidikan kronologis, tetapi menyentuh inti dari motif dan strategi Soeharto. Mari kita urai kronologi yang mencurigakan ini. 1 Oktober pagi, Soeharto mengetahui para jenderal diculik. Ia mengambil alih komando Angkatan Darat. 2 Oktober siang, pasukan Repka pimpinan Kolonel Saro Edi yang setia kepada Soeharto sudah menguasai Pangkalan Halim, pusat operasi G30S. Mereka memiliki akses penuh ke lokasi dan dapat menginterogasi siapapun di sana. 3 Oktober siang, Soeharto bertemu Soekarno di Bogor. Tidak ada perintah resmi dan khusus untuk mencari jenazah. 3 Oktober petang, Soeharto kembali dari Bogor dengan 1 poin keunggulan, mandat dari Soekarno. Baru pada saat inilah, ia secara khusus memerintahkan Saro Edi untuk mencari para jenderal. 3 Oktober petang malam, seorang anggota polisi bernama Sukitman, yang kisahnya samar-samar dan tidak pernah diverifikasi secara independen, tiba-tiba muncul dan melapor bahwa ia mengetahui lokasi jenazah. 4 Oktober, penggalian di lubang buaya dilakukan dan jenazah ditemukan. Kronologi ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah pola yang terlihat seperti skenario yang disusun rapi. Beberapa analisis yang mungkin adalah: 1. Pertimbangan politik yang sinis. Soeharto mungkin sengaja menunda pencarian jenazah, karena mayat-mayat itu adalah aset politik yang paling berharga. Dengan menunggu hingga ia mendapatkan legitimasi formal dari Soekarno, penemuan jenazah akan langsung dikaitkan dengan kepemimpinannya. Tragedi kemanusiaan ini kemudian dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat narasinya, sebagai satu-satunya orang yang dapat mengatasi kekacauan dan mengungkap kebenaran. Menemukan jenazah sebelum ke Bogor akan membuat Soekarno tetap menjadi figur yang relevan, sementara menemukannya setelah ia mendapatkan mandat membuat Soeharto menjadi pusat dari segala penyelesaian. 2. Rekayasa bukti. Kemunculan Sukitman yang sangat tepat waktu menimbulkan kecurigaan bahwa seluruh penemuan itu bisa saja diatur. Apakah Sukitman benar-benar korban yang beruntung, atau seorang aktor yang sengaja ditunggu untuk muncul setelah lampu hijau politik diberikan? Kemudahan dan kecepatan dalam menemukan sumur tua di sebuah area yang luas di lubang buaya, hanya berdasarkan kesaksian satu orang, terasa terlalu mudah. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah lokasi itu sudah diketahui sebelumnya, dan penemuannya hanya dijadwalkan untuk momen yang paling menguntungkan secara politik. 3. Dramatisasi untuk mobilisasi. Penemuan jenazah dalam kondisi yang mengerikan, disebutkan ditumpuk dalam sumur, menjadi puncak narasi kebengisan PKI dan AURI. Dengan mengendalikan waktu penemuannya, Soeharto dapat mengarahkan kemarahan dan trauma nasional secara tepat sasaran, sekaligus membenarkan tindakan-tindakan brutal yang akan dilakukan berikutnya. Mayat-mayat para jenderal itu menjadi justifikasi akhir bagi pembantaian massal yang akan terjadi. Dengan demikian, 1 poin keunggulan Soeharto memiliki 2 sisi. 1 adalah rekaman legitimasinya yang terang benderang, dan lainnya adalah bayangan gelap dari sebuah kronologi yang diatur sedemikian rupa. Kemenangannya tidak hanya dibangun di atas tekanan terhadap Soekarno, tetapi mungkin juga dibangun di atas penundaan yang disengaja terhadap sebuah pencarian kemanusiaan. Dalam analisis akhir, pertanyaan terberatnya adalah, apakah Soeharto memprioritaskan penyelamatan bangsa, atau justru memanipulasi sebuah tragedi nasional untuk menyelamatkan dan melanggengkan proyek kekuasaannya sendiri? Lubang di lubang buaya tidak hanya menyimpan jenazah para jenderal, tetapi juga lubang hitam dalam penulisan sejarah Indonesia yang hingga hari ini masih memanggil untuk diselami. Labirin kekuasaan dan jejak yang disapu rapi.
Pertemuan di Istana Bogor pada 3 Oktober 1965 bukanlah akhir dari kisah, melainkan awal dari sebuah narasi besar yang dibangun Soeharto. Dalam labirin peristiwa berdarah itu, ia berhasil menemukan jalan keluar bukan dengan membabi buta, tetapi dengan perhitungan politik yang dingin dan cermat. Ia memastikan legitimasi kekuasaannya aman terlebih dahulu, sebelum mengungkap skala penuh tragedi yang akan menggetarkan bangsa, dan membenarkan segala tindakannya selanjutnya. Satu poin keunggulan itu adalah kunci yang membuka pintu kekuasaan selama 3 dekade. Sebuah kemenangan yang diraih bukan di medan tempur, melainkan di ruang tamu istana, melalui ancaman yang tersirat, bukti yang ditampilkan strategis, dan sebuah rekaman yang menjadi senjata pamungkas. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam sejarah, seringkali momen-momen tenang di balik pintu tertutup memiliki dampak yang lebih dahsyat daripada hiruk-pikuk pertempuran di lapangan. Dan kebenaran penuh dari apa yang terjadi di balik pintu-pintu itu seringkali masih menyisakan ruang untuk investigasi dan perdebatan. Kebenaran penuh mungkin masih tersembunyi di balik dinding Istana Bogor. Tapi dengan membongkar narasi, kita melangkah lebih dekat kepadanya. Jika Anda tercerahkan oleh video ini, bagikan ini ke teman-teman Anda dan ajak mereka berdiskusi. Like video ini jika Anda ingin kami lanjutkan mengungkap misteri sejarah Indonesia lainnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kritis, dan sampai jumpa di video berikutnya.